kami bertiga akan merilis karena memang kita ketahui bersama bahwa agak sedikit ramai di media konvensional tentang masalah mafia pertanahan. Juga ada beberapa artikel pemberitaan yang ramai sekarang ini baik di media sosial maupun di media konvensional yang isinya bahwa adanya penyidik Polda Metro Jaya yang membackup aksi mafia tanah. Kemudian juga Puspongpol dengan sindikat-sindikat. Juga ada penanganan atau penetapan ahli waris inisial P ini yang jadi tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, kemudian ini semua diatur oleh mafia tanah itu yang beberapa viral di media maupun media konvensional maupun di media sosial yang ada. Makanya perlu di sini kami meluruskan supaya teman-teman media masyarakat juga tahu semuanya seperti apa sebenarnya penanganan yang kita lakukan. Ini tersangkut masalah adanya penanganan tanah yang berada di daerah Kembangan Raya di daerah Jakarta Barat seluas 7.995 meter persegi. Kasus ini sudah lama, sebenarnya sudah penanganan secara perdata juga sudah sejak tahun 2002 pasal 97 ya, 97 bahkan 2002 juga ada. Ya, proses perdatanya sudah berjalan dan sudah selesai. Bahkan ada kesepakatan di antara ketiga belah pihak di sini yang bersengketa. Nanti akan dijelaskan secara bentuk penyidikan dijelaskan. Kemudian ada laporan polisi memang ke Polda Metro Jaya. Yang laporan polisinya itu sejak bulan kemarin tahun 2020. Biar lebih jelas nanti akan dijelaskan bagaimana penyidikannya oleh Krimum Polda Metro Jaya, juga dari Pak Firdaus nanti sebagai Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan ini akan menjelaskan secara administratif seperti apa sih setelah inkrah dari perdata tadi. Nanti akan dijelaskan secara gamblang biar teman-teman media juga tahu. Yang kami harapkan nanti silakan teman-teman menulis sesuai dengan apa yang berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik dalam hal ini Krimum dan juga dari teman dari BPN. Ya, aspek penyidikannya begini. Perkara ini betul sudah berperdata tahun 2002. Di dalam prosesnya dimenangkan oleh ahli waris, ya. Kemudian berperkara lagi yang kedua tahun 2005 kalau tidak salah, kemudian mencapai keputusan tahun 2006. Kemudian itu untuk ahli waris yang berbeda, dimenangkan oleh ahli waris yang berbeda. Kemudian setelah itu terjadi lagi di yang lain berperkara untuk orang lain yang disebut sebagai tadi perlawanan tadi. Dari perkara satu perdata, perkara 2 perdata, perkara 3 perdata. Kemudian tadi sudah dijelaskan dari perkara 1 ada sita jamin, dari perkara 2 ada sikap penyesuaian dan lain sebagainya. 1, 2, 3. Kemudian dari 1, 2, 3 ini terjadilah kesepakatan damai. Saya ambil sebagai poin keempat keputusan. Ya, 1 menang A, 2 menang B, 3 menang C. A, B, C. Kemudian terhadap pelaksanaan ini semua ada sikap jamin, ada sikap penyesuaian. Untuk menutup itu semua lahirlah yang disebut akte perdamaian yang diakui oleh 3 ABC tadi. Sampai di situ, sita jaminnya dicabut, sita penyesuaiannya ini bersih, siapa yang memenangkan itu. Kemudian lahirlah SK Kanwil. Kenapa SK Kanwil dibatalkan? Karena ada ketidaklengkapan. Kenapa tidak lengkap? Karena hanya mempedomani satu peristiwa, yaitu di perdata 1. Perdata 2, perdata 3 dan perdamaian tidak dimasukkan atau belum dimasukkan sehingga ada kata-kata ketidaklengkapan.
Menilai itu BPN berlanjut mengecek semuanya karena ada komplain, ada mohon koreksi dari pihak-pihak terkait. Ternyata harus dimasukkan perkara 1, perkara 2, perkara 3, perkara 4 ke sedamai tadi. Oh, kalau begitu udah lengkap, berarti SK-nya tidak lengkap. Keluarlah SK Menteri. Singkatnya aja nih. Keluarlah SK Menteri. Apa isinya? Surat pembatalan SK yang tadi dibatalkan sehingga kembali kepada si PTP tadi sebagai sertifikat hak guna bangunan nomor 1568 dan 1569 kembali ke sana. Bukan kembali ke putusan 2006 bahwa ahli waris. Itu kalau intinya satu saja, kalau perkaranya perkara 1 saja, perkara 2 saja, perkara 3 saja nggak tuntas. Semuanya dipertimbangkan, perkara 1 dipertimbangkan, perkara 2 dipertimbangkan, perkara 3 dipertimbangkan, 1, 2, 3 tadi didamaikan dalam akte perdamaian. Itu semuanya 1, 2, 3, 4 menjadi pertimbangan bagi Kementerian ATR. Sebenarnya panjang lagi nih, Pak ahli waris bilang itu perdamaiannya palsu, lalu ada gugatan. Terhadap perdamaian palsu dibuatkan LP. Iya. Terhadap karena 1, 2, 3, 4 perdamaian yang SK Kanwil mendasari hanya kepada 1, dianggap tidak lengkap. Kemudian 1, 2, 3, 4 ada perdamaian. Perdamaiannya dilaporkan ke Polda, dianggap palsu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan itu sudah SP3 karena orangnya hadir. Ada dokumennya di SP3 perkara itu. Tidak palsu artinya. Dilakukanlah terus oleh pendalaman oleh kementerian, keluarlah SK dikembalikan kepada PTP. PTP melaporkan kok sudah jadi hak saya masih diduduki orang. Masuklah laporan polisi, dicek sama anak-anak ke sana. Kemudian pada tanggal 20 berapa itu lupa, didatangi TKP. Kemudian pada tanggal 26 November setelah dinyatakan sebagai tersangka, yang menunggu ke sana meninggalkan tempatnya dan kita tidak melakukan upaya penahanan, ya, tidak ada. Gitu, perkaranya seperti itulah yang dijadikan dasar. Jelas ya? Ada juga perkara nomor 2. Perkara nomor 2 ini adalah perkara antara ahli waris L ya, dengan ahli waris pemilik sertifikat tersebut. Penggugatnya adalah pertama Nyonya JW sendiri, yang kedua adalah ahli waris dari Bapak HT ya, di perkara perdata juga ini. Di perkara yang kedua ini inkrah juga dikabulkan gugatan dari si penggugat. Siapa tuh? Ahli waris Tuan HP dan Nyonya JW. Ini secara bersama-sama ini. Secara bersama-sama kesepakatannya adalah bahwa salah satunya bahwa gugatan daripada si penggugat ahli waris pemilik sertifikat tadi dikabulkan untuk pemberian 7/11 bagian. Salah satunya ya, salah satu dari perkara lain. Kemudian itu juga tercatat di buku tanah. Diikuti dengan sita penyesuaian. Karena tadi ada di perkara 1 ada sita jaminan ya. Tentu dalam hukum acara kalau ada sita yang sejenis, maka dia turun menjadi bukan sita jaminan lagi, bukan sita jaminan tapi sita penyesuaian. Dicatat juga itu di kantor pertanahan Kota Sejahtera. Ini data di kantor pertanahan yang kami analisis. Berproses lagi.